Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zika dengan NIM 19231105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran IPA yang akan saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran IPA. Nah, inovasi pembelajaran IPA yang akan saya buat pada kesempatan kali ini adalah modul mengenai tata surya untuk kelas 7 SMP. Nah, modul tata surya ini akan saya buat dengan semenarik mungkin, memiliki warna-warna, gambar, dan di dalamnya ada indikator pembelajaran, aktivitas pembelajaran, atau sama dengan isinya di sana adalah isi modul tersebut, materi pembelajarannya, dan rangkuman dan tes formatif di setiap subbab, dan di akhir akan ada tes akhir untuk bab tata surya tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat modul mengenai tata surya. Nah, materi-materi yang akan saya masukkan ke dalam modul tata surya untuk kelas 7 SMP pembelajaran IPA ini adalah yang pertama, yaitu anggota tata surya. Nah, di sana akan menjelaskan apa saja sih anggota tata surya, gambar-gambar disertai dengan gambar-gambar agar peserta didik lebih menarik untuk dibaca modulnya, dan peserta didik akan tertarik dengan apa yang dibacanya, dan di sana ada warna-warna juga dan gambar-gambar yang menarik peserta didik. Nah, materi yang kedua yaitu pergerakan bumi dan bulan serta dampaknya bagi kehidupan. Nah, di sana juga saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih pergerakan bumi dan bulan dan apa sih manfaatnya bagi kehidupan. Nah, di sana saya juga akan memberikan gambar-gambar yang dapat menarik perhatian peserta didik dan menarik untuk dibaca dan disimak dan tidak membosankan. Nah, inovasi pembelajaran yang ketiga pada materi fenomena benda langit. Nah, itu sebab yang ketiga, fenomena benda langit. Di sana saya akan membuatkan juga gambarnya seperti apa, dan ada pula modulnya berwarna-warna agar lebih menarik dan tidak membosankan bagi peserta didik nantinya. Nah, dari tiap-tiap bab yang saya sebutkan tadi, ada 3 subbab yang saya sebutkan tadi. Masing-masing subbab memiliki yang pertama, yaitu indikator pembelajaran. Nah, di indikator pembelajaran ini adalah apa-apa saja yang akan dipelajari nanti, seperti indikator pembelajaran pada IPA kelas 7 materi tata surya. Nah, indikator pembelajaran itulah apa yang nanti akan dipelajari oleh peserta didik, apa nanti yang akan didapatkan oleh peserta didik. Dan di sana ada indikator pembelajaran. Nah, di masing-masing subbab itu juga nanti ada, setelah indikator pembelajaran, nanti ada aktivitas pembelajaran. Nah, di aktivitas pembelajaran ini, di modul saya akan memberikan materi. Di aktivitas pembelajaran ini terdapat materi-materi mengenai subbab-subbab yang telah saya sebutkan tadi. Nanti ada materi-materi akan saya jelaskan di sana secara singkat, padat, dan dapat dimengerti oleh peserta didik. Dan nanti juga akan ada gambar-gambar yang akan menarik perhatian peserta didik untuk membacanya dan tidak akan membosankan bagi peserta didik. Nah, setelah gambar-gambar di sana juga akan ada warna-warna agar modul saya akan berwarna-warna agar peserta didik tertarik dan tidak bosan untuk membacanya. Nah, yang ketiga dari subbab-subbab tersebut, bagian ketiga yaitu dari masing-masing subbab akan ada yang ketiga, yaitu setelah indikator pembelajaran, aktivitas pembelajaran, yang ketiga yaitu rangkuman. Nah, di rangkuman ini peserta didik akan mengisi titik-titik seperti melengkapi kata nanti untuk mencari tahu bagaimana pemahaman peserta didik mengenai materi tersebut. Nanti misalnya tata surya terdiri dari titik-titik begitu, seperti itu. Planet yang paling kecil adalah ini yang ciri-cirinya ini seperti itu contohnya. Nah, dari masing-masing subbab tersebut sudah saya sebutkan 3 subbab tadi. Nah, setelah indikator pembelajaran, aktivitas pembelajaran, rangkuman, dan yang terakhir yang di bagian per masing-masing subbab pasti ada yang terakhir ini, yaitu tes formatif. Nah, di tes formatif ini akan memberikan
pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik mengenai apa yang telah dipelajari tadi, mengenai apa yang telah dibacanya, dan apa yang telah dipelajarinya. Nah, akan memberikan pertanyaan mengenai tata surya tersebut dari masing-masing subbab. Misalnya subbab anggota tata surya. Nah, di sana akan diberikan beberapa pertanyaan subjektif, objektif kepada peserta didik untuk diisi oleh peserta didik untuk mencari tahu bagaimana pemahaman peserta didik mengenai subbab tersebut. Misalnya anggota tata surya, apakah peserta didiknya sudah paham atau belum begitu. Nah, itu adalah per masing-masing subbab pasti ada empat, yaitu yang pertama indikator pembelajaran, aktivitas pembelajaran, rangkuman, dan tes formatif. Pasti ada di sana. Nah, di bagian akhir modul saya akan memberikan seperti tes akhir dari modul. Nah, dari 3 subbab itu saya yaitu anggota tata surya, pergerakan bumi dan bulan, serta dampaknya bagi kehidupan manusia dan fenomena benda langit. Nah, dari 3 subbab itu nanti akan saya berikan tes akhir mengenai materi 3 materi subbab itu mengenai materi tata surya. Nah, fungsi dari tes akhir modul ini adalah untuk mengetahui apakah peserta didiknya mengerti dan untuk memberikan nilai juga kepada peserta didik nanti untuk ujian. Nah, apakah peserta didiknya mengerti atau perlu diadakan remedial atau penjelasan ulang atau bagaimananya, nanti kita lihat dari hasil tugas akhir, tes akhir modul. Baiklah teman-teman semua, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai inovasi pembelajaran yang akan saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran IPA. Nah, di mana inovasi pembelajaran IPA yang saya buat pada kesempatan kali ini adalah modul dengan materi tata surya untuk pembelajaran IPA kelas 7 SMP. Nah, sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.